Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pendorong keberhasilan wirausahawan. Perkenalkan, nama saya Sabita Salsabila dari kelas 11 PB2. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu faktor-faktor pendorong keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama yaitu kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemauan, dan orang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses. Sebaliknya, orang yang memiliki kemauan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang sukses. Kemauan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Yang kedua, tekad yang kuat dan kerja keras. Orang tidak memiliki tekad yang kuat tetapi memiliki kemauan untuk bekerja keras, dan orang yang suka bekerja keras tapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan pernah berhasil. Terakhir, yang ketiga, kesempatan dan peluang. Ada solusi, ada peluang. Sebaliknya, tidak ada solusi, tidak akan ada peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang datang kepada kita. Yang kedua, faktor-faktor penghambat kewirausahaan, yaitu yang pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia, maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. Ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan pemasukan secara cermat. Kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan jalannya perusahaan tidak lancar. Keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan suka beroperasi karena kurang efisien. Keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas proses secara tidak efisien dan tidak efektif. Ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan terjadinya gagal lebih bersih. Kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausahaan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Wirausahaan sukses. Wirausahaan sukses yang saya pilih adalah Bob Sadino atau Bambang Mustari Sadino, atau akrab dipanggil Bob Sadino, adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemchick. Bambang Mustari Sadino lahir di Tanjung Karang, sekarang Banda Lampung, 9 Maret 1933. Meninggal di Jakarta 19 Januari 2015
pada umur 81 tahun atau akrab dipanggil Bob Sadino adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemchick. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat santai dengan mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Cara Bob Sadino menjadi sukses. Yang pertama, bebaskan diri dari takut, harapan, dan cara berpikir. Ketakutan adalah tantangan terbesar yang perlu dilawan. Takut itu timbul karena sudah nyaman di satu titik. Seperti halnya Bob Sadino dengan model nekat memulai usaha. Bob mulai berbisnis telur ayam negeri dari satu rumah ke rumah lain. Tanpa ada ketakutan akan gagal, ia terus maju. Lihat sekarang, suksesan seperti apa yang beliau raih. Lalu harapan, nasihat dari Bob Sadino, jangan berharap terlalu banyak. Memang impian semua orang adalah sukses. Namun harapan terlalu muluk membuat Anda kecewa. Tidak semua usaha langsung berhasil, semua butuh proses. Kedua, mau belajar dan berpikir kreatif. Belajar itu tidak hanya di sekolah atau di perguruan tinggi. Menurut Bob Sadino, paling efektif belajar adalah dari kehidupan sekitar. Biasa dari sana muncul banyak kejadian tak terduga. Anda dituntut untuk mampu mengatasi masalah yang hadir. Lalu tentang berpikir kreatif, Anda bertanya, saya bukan orang yang kreatif, bagaimana caranya? Berpikir kreatif bukan berarti menjadi orang kreatif, namun artinya Anda bisa berpikir dari sisi yang berbeda dan unik, memiliki pandangan yang lain dari orang pada umumnya. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan sebuah ide yang unik. Lihatlah segala aspek dalam membentuk sebuah bisnis. Jangan hanya fokus dengan satu aspek saja, inilah caranya agar dapat berpikir kreatif. Ketiga, belajar dari pengalaman orang lain. Setiap bertemu dengan orang baru, selalu kosongkan gelas Anda. Jadilah orang yang rendah hati dan mau belajar. Ibarat ilmu padi yang semakin berisi semakin merunduk. Banyak orang sukses yang meski sudah kaya, namun masih tetap belajar. Menurut Bob Sadino, tiap orang yang kita temui pasti memiliki pelajaran yang mungkin kita tidak ketahui. Oleh karena itu, selalu ingat kosongkan gelas Anda dan selalu haus akan ilmu dari orang lain. Dengan demikian, Anda belajar menghargai orang lain sekaligus belajar dari pengalaman dan kesalahan mereka. Jadi, tanpa perlu mengalaminya, Anda sudah tahu bagaimana mencegah masalah tersebut. Keempat, berani ambil resiko dan action. Banyak pemula dalam bisnis tidak berani menghadapi resiko, takut akan gagal atau bangkrut, seperti yang dibahas di atas. Oleh karena itu, mereka cukup baik dalam perencanaan, namun tidak bisa take action umumnya. Hal ini dialami oleh milenial zaman sekarang. Menurut Domino, eksekusi menentukan 90% kesuksesan Anda. 5. Kerja keras dan kerja cerdas. Pepatah mengatakan bahwa kerja keras agar sukses ini masih berlaku, namun zaman sekarang kerja keras saja tidak cukup. Anda perlu untuk kerja cerdas. Bagaimana kerja cerdas itu? Artinya ialah bekerja secara efektif dan efisien. Efektif berarti mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Efisien berarti menggunakan waktu atau produk dengan minim, namun menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai. Bob Sadino menyarankan agar bekerja dengan orang ahli. Beliau berkata, orang bodoh butuh orang lain untuk mengejar kesuksesan, yaitu mereka dengan gelar sarjana. Jadi meski Anda tidak cerdas secara akademis, jangan patah semangat untuk sukses. Anda masih punya kesempatan untuk sukses. Faktor pendorong yang pertama, mempunyai kemauan yang keras. Kedua, mempunyai tekad yang kuat. Ketiga, mempunyai mental yang kuat. Keempat, mempunyai keberanian untuk mengambil resiko. Kelima, berdoa, ikhlas, dan bersyukur. Kehidupan awalnya, beberapa sumber menyebutkan bahwa Bob Sadino lahir pada 9 Maret 1939, tetapi sebenarnya Sadino lahir pada tanggal 9 Maret 1933. Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya, karena saudara kandungnya lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagai harta untuk berkeliling dunia.
Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta, Leyot di kota Amsterdam, dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya Selami Soejop. Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2 Mercedes miliknya, buatan tahun 1960-an. Salah satu ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan, sementara lain tetap ia simpan. Setelah beberapa lama tinggal di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaan karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Karir pengusaha. Pekerjaan pertama yang dilakoni Bob Sadino setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Ia sendiri menjadi sopirnya, namun suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob beralih bekerja menjadi kuli bangunan dengan upah harian 100 rupiah. Suatu hari seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik dan mulai mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu di Indonesia, ayam kampung masih mendominasi pasar. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telur dari pintu ke pintu. Ketika itu telur ayam negeri belum populer di Indonesia, sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang, serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnis Bob semakin berkembang. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Selain memperkenalkan telur ayam negeri, ia juga merupakan orang pertama yang menggunakan peladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Gaya berpakaian. Sadino sering dikunjungi oleh presiden Indonesia seperti Soeharto, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi kebanyakan orang, ketika mereka bertemu orang penting, mereka akan selalu berusaha terlihat baik dan mengenakan pakaian rapi. Tapi hal itu sangat bertentangan dengan Bob Sadino tidak ragu mengenakan celana pendek saat bertemu orang-orang penting, seolah-olah celana pendek adalah baju dinasnya. Suatu hari dia diundang ke gedung DPR dan dia memakai celana pendek seperti biasa. Pada saat itu, salah satu staf gedung DPR bahkan mengingatkannya untuk berpakaian rapi. Beberapa bisnis milik Bob Sadino. Yang pertama, Chemchicks. Chemchicks merupakan sebuah supermarket yang didirikan oleh Bob Sadino pada tahun 1970. Konsep supermarket Chemchicks ini berupa supermarket yang dikonsep untuk menyediakan berbagai macam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa supermarket Chemchicks ini adalah para ekspatriat atau orang asing dan masyarakat kelas menengah atas. Kedua, Kemfood. Kemfood adalah kepanjangannya itu Kemang Food Industries, merupakan salah satu bisnis yang juga dimiliki oleh Bob Sadino dan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan daging. Modal awal yang digunakan oleh perusahaan ini bersumber dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN dengan pemegang saham tunggal PT Buka Catur Rata. Bob Sadino mendirikan PT Kemang Food Industries ini karena adanya peningkatan demand daging dan sosis pada tahun 1975. Berbeda dari Chemchicks yang berlokasi di Jalan Kemang Raya nomor 3-5 DKI Jakarta, Kemfood berlokasi di Jalan Pulau Kambing nomor 11 Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, Jakarta Timur. Yang ketiga adalah Kemfarm. Jika Chemchicks adalah swalayan dan Kemfood adalah perusahaan pengolahan daging yang dimiliki oleh Bob Sadino. Kemfarm adalah ladang sayur yang didirikan oleh Bob Sadino yang mana merupakan salah satu dari pencetus sistem hidroponik, yang mana pada saat itu perkebunan dengan sistem hidroponik masih langka di Indonesia dan hanya dimiliki oleh Bob Sadino. Berbeda dari lokasi-lokasi bisnis sebelumnya, Kemfarm terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, kawasan industri Jalan BI 16A, Semarang. Kemfarm ini merupakan bisnis
Bob Sadino berfokus pada bidang agribisnis yang mana didirikan pada tahun 1980. Kebanyakan dari penjualan Kefram adalah sayur-sayuran dan buah-buahan yang bahkan dijual untuk ekspor. Sebuah pencapaian dari Kefram adalah pernah mengekspor sayuran ke Jepang hingga mencapai 10.000 ton per bulan. Keempat, The Mission at Kemang. Selain pada bidang peternakan dan perkebunan, Bob Sadino juga mengembangkan usaha di bidang properti yang bernama The Mission at Kemang. Bisnis properti ini bekerja sama dengan Agung Sedayu Group. Bisnis properti ini berkonsep apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, di mana ketiganya berada dalam satu lokasi. The Mission at Kemang terdiri dari 32 lantai yang memiliki 180 unit apartemen dan 10 unit pertokoan yang mana tempatnya berdekatan dengan Kim Chicks. Kata-kata mutiara dari Bob Sadino. Yang pertama, banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabnya, bisnis yang bagus adalah dibuka, bukan yang ditanyakan terus. Kedua, setinggi apapun pangkat Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Ketiga, kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi, pulang malam, bayaran nggak seberapa, kerja apa dikerjain. Keempat, bisnis itu hanya modal dengkul, bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Kelima, berhenti membuat rencana, melangkahlah. Keenam, yang beneran punya gak akan banyak bicara seperti mereka yang berlagak sok punya. Ketujuh, jadikanlah keluarga sebagai motivator dan supporter pada saat baru memulai menjalankan bisnis maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Kedelapan, tidak bekerja setengah-setengah. Apabila telah memulai suatu usaha, maka kerjakanlah dengan serius. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena akan menyanyiakan harta, tenaga, waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai bisnis. Kesembilan, kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh. Kesepuluh, kemauan harus dilandasi dengan tekad yang harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Itulah dari kata-kata mutiara Bob Sadino. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dari penjelasan saya. Terima kasih.